Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa ba'd. Ayyuhal ikhwan rahimani wa rahimakumullah. Bapak Ibu sekalian, saudara-saudari sekalian yang mudah-mudahan kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita di dalam masjid ini. Mudah-mudahan kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat, yang membuahkan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, semangat untuk mengerjakan amal saleh, dan juga meninggalkan apa yang Allah Subhanahu wa taala larang. Kemudian kita harapkan agar Allah Subhanahu wa taala menanamkan keistiqomahan sampai akhir hayat kita. Ayyuhal ikhwan rahimani wa rahimakumullah. Pada hari ini kita lanjutkan kajian kita membahas kitab pelajaran tauhid untuk tingkat lanjutan yang dikarang oleh Dr. Abdul Aziz bin Muhammad Al-Abdul Latif. Dan kita memasuki halaman ke-14, yaitu makna la ilaha illallah. Makna la ilaha illallah. Kalimat yang agung ini, la ilaha illallah, adalah sesuatu yang pertama kali diwajibkan atas manusia, sebagaimana ia adalah kewajiban yang terakhir bagi seseorang. Maka barang siapa meninggal di atas kalimat tersebut, berarti ia termasuk penghuni surga, sebagaimana disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, man mata wa huwa ya'lamu an la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa meninggal dunia dan dia meyakini bahwa tidak ada sembahan yang hak kecuali Allah, niscaya dia akan masuk surga. Jadi di sini barang siapa yang meyakini, barang siapa yang meninggal dan dia mengetahui bahwasanya tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah, dakhalal jannah, maka dia akan masuk surga. Kemudian kata Rasulullah SAW tentang keutamaan orang yang akhir kalimatnya adalah la ilaha illallah. Kata beliau alaihi salatu wassalam, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa yang akhir ucapannya adalah la ilaha illallah, maka dia akan masuk surga. Oleh karena itu ya ikhwan, kita harus membiasakan kalimat ini, yaitu kalimat la ilaha illallah, sehingga ketika sudah kita biasakan di lidah kita, maka itu akan mudah diucapkan di akhir hayat insya Allah, ba'da taufiqillah, setelah taufik dari Allah Subhanahu wa ta'ala.
Kita lanjutkan, karena itu kewajiban mengetahui la ilaha illallah adalah kewajiban yang paling agung dan paling penting. Adapun makna la ilaha illallah adalah tidak ada sembahan yang berhak disembah kecuali Allah semata. Ia menghapuskan segala bentuk sesembahan selain Allah dan menetapkan bahwa penyembahan ibadah itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala semata dan tidak ada sekutu baginya. Oleh karena itu ya ikhwan, kalau kita ditanya apa itu awwalul wajib 'alal 'abdi, apa kewajiban pertama yang wajib dikerjakan oleh seorang hamba? Ya, apa kewajiban pertama? Kewajiban pertama adalah an ya'lam la ilaha illallah. Dia mengetahui la ilaha illallah. Sebagian manusia atau sebagian orang mengatakan yang pertama kali wajib diketahui adalah ma'rifah, yaitu mengenal Allah Sang Pencipta dan sebagainya. Baik, maka kita katakan mengenal saja bahwa Allah Sang Pencipta, Allah pengatur alam semesta yang menghidupkan dan mematikan serta membagi rezeki, itu tidak cukup. Itu tidak cukup. Kenapa? Karena itu sudah diyakini oleh orang-orang musyrik di zaman dahulu. Allah Sang Pencipta, pengatur, tetapi tidak memasukkan mereka ke dalam agama Islam. Oleh karena itu kewajiban yang pertama adalah an ya'lam la ilaha illallah. Dia mengetahui bahwasanya tidak ada ilah sembahan yang berhak disembah kecuali Allah. Jadi tidak ada sembahan yang berhak disembah, hanya satu, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Nanti setelah itu konsekuensi dari kalimat la ilaha illallah apa? Muhammadun Rasulullah. Konsekuensinya adalah dia harus mengucapkan Muhammadun Rasulullah. Rasulullah SAW adalah sebagai seorang nabi yang harus diikuti. Taib. Oleh karena itu di dalam buku ini disebutkan kalimat yang agung ini adalah sesuatu yang pertama kali diwajibkan atas manusia. Jadi bukan hanya sekadar ma'rifah atau mengenal, harus lebih dari itu. Mengenal dan mengetahui la ilaha illallah serta konsekuensi dari kalimat la ilaha illallah tersebut. Baik. Nah, sekarang ayo ikhwan, banyak orang masih terjatuh ke dalam kesyirikan padahal dia mengucapkan la ilaha illallah dan Muhammadun Rasulullah. Baik. Kok bisa? Karena tidak ada penjabaran tentang arti dari la ilaha illallah. Ya, coba misalkan manusia diterangkan bahwasanya segala sembahan, apa itu sembahan, apa itu yang dimaksud dengan sembahan-sembahan, disebutkan contoh-contohnya, disebutkan kaidah-kaidahnya, maka manusia akan tahu bahwasanya tidak boleh memberikan penyembahan kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, halaman 15. Maka makna al-ilah adalah al-ma'bud, artinya yang disembah. Ya, Allah itu asal katanya adalah al-ilah. Al-ilah artinya adalah al-ma'luh. Ya, al-ma'luh. Al-ma'luh artinya apa? Al-ma'bud, yaitu yang disembah. Al-ma'bud berarti apa? Al-ilah artinya yang maha disembah satu-satunya. Itu arti al-ilah. Baik. Sehingga barang siapa menyembah sesuatu yang lain,
berarti ia telah menjadi sesembahan lain selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga barang siapa menyembah sesuatu yang lain, berarti ia telah menjadikan sesembahan lain selain Allah, padahal semua itu batil, kecuali hanya satu sembahan, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala semata. Allah itulah Rabb yang disembah oleh segenap hati dengan penuh kecintaan, pemuliaan dan pengagungan, dengan penuh kehinaan dan ketundukan dari seorang hamba, penuh ketakutan kepadanya, kepasrahan serta permohonan kepadanya. Dan tidaklah hati itu mengalami kegembiraan dan kebahagiaan kecuali dengan merealisasikan makna la ilaha illallah, karena kebahagiaan yang sempurna dan kehidupan yang baik dan penuh kenikmatan hanyalah dengan mengesahkan Allah dalam beribadah kepadanya. Jaid. Jadi di sini kita lihat, sehingga barang siapa menyembah kepada sesuatu selain Allah, berarti ia telah menjadi sembahan, menjadikan sesembahan lain selain Allah, padahal semua itu batil. Nah, kita katakan dulu waktu zaman buku menyebar ya, ada T besar dan T kecil. Ingat itu, ada nggak yang ingat? T besar Tuhan besar dan T kecil Tuhan kecil. Subhanallah. Maka kita katakan ayo ikhwan, tidak ada Tuhan-Tuhan kecil yang berhak disembah. Semuanya batil. Semuanya batil. Kita harus menyembah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala adalah Rabb. Ya. Allah itu Rabb. Rabb itu artinya apa kalau Rabb? Pemilik, penguasa dan pengatur. Pemilik dan pengatur yang disembah oleh segenap hati dengan penuh kecintaan. Jadi kita mencintai Allah harus dengan apa? Penuh kecintaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak boleh kita berikan kecintaan terbesar kita kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pemuliaan, ta'zim ya, dan pengagungan itu hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak boleh kita mengagungkan makhluk seperti kita mengagungkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam sekalipun tidak boleh kita angkat kedudukan beliau melebihi atau sama dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Contohnya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan kepada para sahabatnya, la tutruni kama atratin nasara ibna Maryam. Janganlah kalian tutruni, kalian mengagung-agungkan aku, memujiku terlalu berlebihan, sebagaimana Nasara memuji dengan berlebihan kepada anaknya Maryam. Faqulu Abdullah wa rasuluhu, katakanlah Abdullah dan Rasulnya. Abdullah dan Rasulnya. Nabi SAW adalah hamba Allah, yang menunjukkan bahwa tidak pantas kita mengangkat seorang hamba bersanding dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita juga tidak boleh menghinakan Nabi SAW dengan perkataan beliau wa rasuluhu, dan Rasulnya. Berarti dari seluruh manusia beliau harus kita harus muliakan melebihi seluruh manusia. Baik. Jadi meskipun Nabi SAW memiliki kedudukan yang sangat besar,
Tapi kalau misalkan saya mengatakan seperti ini, Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah afdalu khalqillah, seafdal-afdal makhluk Allah. Benar atau ada yang perlu dikritisi? Benar atau ada yang perlu dikritisi di sini? Benar? Taib. Jadi ini adalah maudhi al-khilaf, terjadi perselisihan pendapat di kalangan ulama tentang afdalu khalqillah. Tetapi Allah alam bisawab, pendapat yang kuat, kita tidak akan bisa mengenal Allah dengan baik dan benar, tidak mengetahui syariatnya, tidak akan bisa mengenal al-arsy, para malaikat, kemudian makhluk-makhluk Allah yang lain, bagaimana kedudukan mereka seperti para jin, cara beribadah yang benar, kecuali melalui perantara siapa? Nabi Muhammad SAW, sehingga kita bisa mendudukan malaikat sesuai dengan kedudukannya, jin sesuai dengan kedudukannya, manusia sesuai dengan kedudukannya. Oleh karena itu ya ikhwan, begitu pula makhluk-makhluk yang lain. Ya, kalau satu-satunya jalan untuk mengenal Allah dengan baik dan benar adalah, dan juga makhluknya adalah dengan mengenal Nabi melalui Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka sangat pantas Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadi afdalu khalqillah, sampai pintu surga juga tidak dibukakan kecuali setelah diminta oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dibuka pintu surga tersebut. Baik. Allahu a'lam bissawab. Nah, Nabi sallallahu alaihi wasallam pun tidak ingin disanjung, dilebih-lebihkan. Ya. Maka di sebagian riwayat hadis, meskipun sanadnya lemah, anzilun nasa manazilahum, dudukanlah manusia sesuai kedudukannya. Ada hadis yang hasan atau yang lain yang menunjukkan makna yang serupa dengan lafaz yang berbeda, seperti tentang pemuliaan orang yang tua, penghafal Quran, dan juga pemimpin yang adil. Bagaimana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, misalkan inna min ikramillah, ikram dzi syaiba al-muslim wa hamil Quran ghairu jafin fihi wala ghalin wa dzi sultan al-muqsir. Di antara bentuk pemuliaan kepada Allah adalah memuliakan orang tua yang beruban, yang dia beragama Islam. Nah ini yang masih hitam-hitam ini harus memuliakan yang sudah beruban, ya. Masya Allah. Lumayan banyak di sini ya. Antum Bapak Viva sudah beruban belum? Belum ya, pertengahan ya. Itu harus di antara bentuk pemuliaan terhadap Allah, memuliakan orang yang tua secara umur. Begitu pula hamil Quran, penghafal Al-Quran yang dia tidak terlalu berlebih-lebihan dan tidak meninggalkannya. Artinya dia penuhi hak menghafal Quran dan dia penuhi juga hak makhluk. Kemudian yang ketiga adalah memuliakan pemimpin yang adil. Nah, di sini kan mendudukan manusia sesuai kedudukannya. Nah, Nabi sallallahu alaihi wasallam harus kita dudukan sesuai kedudukan beliau. Dulu Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah berwudu, airnya direbut, ya, menjadi rebutan.
Nabi sallallahu alaihi wasallam mencukur rambutnya untuk tahallul, maka manusia rebutan rambutnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Taib, itu Nabi. Ya, itu kekhususan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau misalkan ada syekh, ya kan? Ya jangan cukur rambutnya direbut-rebutin, jangan. Ya, ada kiai misalkan ya atau syekh cukur rambut direbutin rambutnya, jangan, tidak boleh. Atau air wudhu, berwudhu, yang lain ngambil air tabarruk dengan jasad orang yang saleh. Maka kita katakan itu tidak dilakukan oleh para sahabat. Jika dilakukan, maka yang paling berhak mendapatkan pemuliaan tersebut adalah Abu Bakar dan Umar, ya kan? Tapi apakah Abu Bakar dan Umar, para sahabat, bertabarruk dengan tubuh mereka? Jawabannya tidak. Kalau Nabi SAW keringatnya wangi sampai dikumpulkan oleh sahabat, keringat beliau jadi parfum. Kalau kita mengumpulkan keringat, aduh, mengumpulkan keringat, Allahumma musta'an. Jangankan itu ya ikhwan, orang kita ini banyak beragama dengan ikutan, hanya ikutan. Orang sibuk tabarruk mengambil keberkahan dengan kotoran sapi, rebutan jadikan jimat kotoran sapi. Subhanallah. Baik. Kemudian menyembah kepada Allah dengan penuh kehinaan dan ketundukan. Kita dengan penuh dzul, ketundukan dan kehinaan, dan ini hanya berhak diberikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak boleh kita sujud, ruku kepada makhluk, tidak boleh. Ya, pernah dulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diminta oleh Mu'adz untuk sujud kepada beliau. Mahadha ya Mu'adz, apa ini ya Mu'adz? Lau kuntu amiran li ahadin an yasjuda li ahad, kalau seandainya saya menyuruh seorang untuk sujud kepada orang lain, la amartul mar'ata an tasjuda li zawjiha, maka saya akan menyuruh seorang wanita untuk sujud kepada suaminya. Tapi tidak boleh. Berarti apa? Itu menunjukkan apa, ibu-ibu sekalian? Tingginya kedudukan suami. Ya, tingginya kedudukan suami atau berhak mendapatkan pelayanan, ya, pemuliaan. Jangan sampai suaminya itu seperti bukan manusia bahkan, ya kan? Tapi jangan juga bapak-bapak dibalas. Kapan simpan kontak istrinya diberi nama macan garong katanya, aduh, atau nenek lampir. Jangan, nggak boleh juga, ya, nggak boleh juga. Laki-laki harus punya wibawa. Taib. Selanjutnya, penuh dengan ketakutan. Rasa takut begitu pula. Tidak boleh rasa takut itu diberikan kepada selain Allah. Ya. Kemudian kepasrahan serta permohonan kepadanya. Taib. Lanjut. Kemudian, dan tidaklah hati itu mengalami kegembiraan dan kebahagiaan kecuali dengan merealisasikan makna la ilaha illallah. Karena kebahagiaan yang sempurna dan kehidupan yang baik dan penuh kenikmatan hanyalah dengan mengesahkan Allah dalam beribadah kepadanya.
Jadi manusia akan benar-benar merdeka ketika dia hanya menghambakan dirinya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan kepada selain Allah. Ya. Kalau misalkan orang memakai pawang hujan agar tidak hujan, itu syirik pada tauhid apa? Rububiyah, uluhiyah, atau asma sifat? Hah? Syirik pada apa? Ayo. Ini syirik pada rububiyah. Syirik pada rububiyah. Kenapa? Dia meyakini ada yang mengatur sebagian dari alam, ya, selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu masuk ke dalam syirik rububiyah. Ya, apa namanya? Dalam syirik rububiyah, karena tidak ada yang bisa menurunkan hujan, menghentikan hujan kecuali siapa? Kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan terbukti ya ikhwan, betapa banyak dulu pesawat ketika kemarau, ya, menaburkan garam di semai, di mana, di awan-awan di langit, sekali terbang ratusan juta untuk menaburkan garam tersebut, tapi tidak berbuah hasil, tidak turun hujan, ya. Atau ada eksperimen besar, misalkan ingin membuat hujan, tetap kalau Allah tidak mengizinkan itu terjadi, maka tidak akan terjadi, ya, tidak akan terjadi. Bahkan dulu saya pernah, tahun berapa itu ya, di Turki. Di Turki itu ada ahli, ya, perkiraan cuaca seperti itu. Dia bilang percuma apa yang dilakukan oleh orang-orang Islam, minta sholat istisqa, mengajak orang untuk apa? Istisqa. Tapi ternyata setelah kaum muslimin istisqa, turun hujan. Karena bilangnya apa? Ini kalau prediksinya tidak akan mungkin, katanya. Nah, kemudian diwawancara lagi berikutnya. Bagaimana Pak, ini turun hujan, orang-orang sudah sholat istisqa. Saya no comment, katanya. Gak bisa ngomong dia, gak bisa menyebutkan alasan juga secara ilmiah itu bagaimana. Ya, karena itu adalah hak Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita katakan ayo ikhwan, wa idza sa'alta fas'alillah. Jika kamu minta, maka mintalah kepada Allah. Wa idza sta'anta, jika kamu minta tolong, maka mintalah tolong kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Taib. Barulah seperti itu, jika kita sudah meyakini semuanya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala, semuanya adalah dalam pengaturan Allah dan kekuasaan Allah, dan Allah satu-satunya yang berhak disembah, maka kita akan merasa tenang, merasa merdeka dari penghambaan kepada makhluk. Kita beri contoh lagi ya ikhwan, ada pegawai pasang susuk di atas dan di bawah, di kening dan di bawah bibir. Di kening ini agar terlihat berwibawa, kemudian di bawah ini agar pintar ngomong di depan umum. Jadi subhanallah, ketika dinasihati oleh kawan kita, ya, secara halus, secara baik, akhirnya tersadarkan, iya, ngapain juga saya pakai susuk. Akhirnya dia lepaskan susuk tersebut. Ya, dia lepaskan susuk tersebut. Kemudian pas saya cuci mobil, ketemu sama bapak itu kan. Jadi coba ya, katanya ceritakan gimana, katanya habis melepas susuk-susuk itu. Jadi kata beliau, 2 minggu, selama 2 minggu
itu tidak pede katanya. Beliau itu apa, tidak pede katanya. Mau bicara juga takut gitu, takut salah, takut apa. Jadi seperti itulah syaitan ayo ikhwan. Harus tahan-tahanan ya. Harus tahan-tahanan. Jadi apakah nanti dia akan terbujuk untuk apa, kembali pakai susuk ataukah benar-benar dilepas? Setan itu, para jin ayo ikhwan, mereka juga punya keterbatasan. Kalau seorang itu kuat ibadahnya, ya semakin kuat ibadahnya, maka akan berat bagi syaitan untuk mengganggu orang tersebut, ya, mengganggu orang tersebut. Taib. Jadi ada lagi orang pakai pesugihan. Beliau ini tukang kayu. Jadi kata beliau, setelah mendengar ceramah Ustadz Fulan tentang syirik, akhirnya saya tinggalkan semua jimat-jimat penglaris itu. Ditinggalkan. Dan dia juga dukun yang pakai selawat-selawat gitu katanya. Bahkan kata beliau, kalau saya dulu itu beginikan aja katanya, dibaca sebut nama orang, muntadara itu, dukun antum ini, saya bilang. Dukun antum ini, muntadara orang itu. Tobat beliau, penglarisnya dilepas, semuanya dilepas. Cuma kata beliau, pengalaman beliau, 2 bulan setelah melepas itu usahanya benar-benar sepi, tidak ada pengunjung. 2 bulan. Akhirnya beliau tetap sabar, menunggu pembeli, konsumen. Setelah 2 bulan dengan penuh keyakinan. Jadi memang ketika menunggu itu dalam keadaan apa? Balik lagi enggak, balik lagi enggak. Seperti itu. Akhirnya apa? Beliau sabarkan dan terus beribadah kepada Allah, memperbaiki sholat berjamaah. Alhamdulillah, ya, kembali lagi rezekinya. Dan memang orang yang berhijrah rata-rata mendapatkan ujian. Iya apa iya? Iya. Ibu-ibu gitu juga Bu ya? Enggak. Iya. Kalau bahasa di sini iya apa? Apa gitu? Ya. Baik, lanjut. Rukun la ilaha illallah. Kalimat yang agung ini memiliki 2 rukun. Nah, ini kalau bisa dihafalkan ya, buku-buku yang ada di dalam buku ini sudah sepantasnya penuntut ilmu menghafalkan ya, apalagi dalilnya, walaupun tidak disuruh, bukan seperti anak ujian. Anak sekolahan kan terkadang mereka belajar karena mau dapat ujian karena ujian mau dapat nilai besar. Nah sekarang kita nggak perlu itu, ya nggak perlu dinilai. Bagaimana kita semangat untuk menuntut ilmu, belajar. Bahkan kalau para masyayikh ya sering menegur, bagaimana mungkin menguasai ilmu kalau malas menghafal. Ilmu itu dihafalkan. Sampai seperti Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, beliau adalah orang yang rajin membaca. Sampai beliau mengatakan, "Ma hafizna anfa' mimmat tala'na." Yang kami hafal itu lebih banyak bermanfaat daripada yang kami baca. Kata beliau. Itu pengalaman dari beliau. Beliau banyak baca buku, tetapi apa? Ternyata apa? Yang beliau hafalkan itu lebih bermanfaat ya dalam segi keilmuan dan juga kehidupan daripada yang dibaca. Terkadang teman-teman kita tuh punya, masya Allah, perpustakaan pribadi yang
banyak ya. Tapi nggak tahu kalau sekarang ini. Kalau dulu sebelum ada zaman internet, gemarnya membeli apa? Buku, ya kan? Membeli apa? Kitab. Wah, kitab-kitab besar dibeli, gitu kan? Sudah khatam belum? Tapi sekarang qadarullah wa syafa'al, zamannya berubah. Ya. Semangat untuk membeli buku itu semakin menurun, berkurang. Bahkan toko-toko buku banyak gulung tikar, kecuali penjual mushaf, buku tajwid, buku-buku pelajaran, sama buku-buku doa yang untuk harian. Itu bertahan itu. Tapi kalau buku-buku banyak sekarang penerbit sudah gulung tikar, ya, sudah gulung tikar. Kenapa? Karena serba internet, ya kan. Lebih baik katanya beli pulsa daripada beli buku. Padahal apa? Padahal tidak demikian, ya. Kita baca dari buku itu lebih utama, bahkan 80% presentasinya lebih paham daripada baca melalui gadget, daripada melalui komputer atau HP. Ya. Maka semangat, tetap semangat orang yang belajar, ya, memiliki buku-buku yang bermanfaat, insya Allah. Selanjutnya an-nafyu. Yang pertama an-nafyu. Nafyu itu artinya apa? Peniadaan. Sedangkan itsbat artinya apa? Penetapan. Nafyu ditiadakan, al-itsbat ditetapkan. Seperti itu. Nah, di sini rukun la ilaha illallah itu ada dua, an-nafyu dan itsbat. Rukun yang pertama dari la ilaha illallah, ya, rukun pertama yaitu la ilaha. Ini adalah penafian atau peniadaan ibadah kepada selain Allah dan pembatal kemusyrikan serta kewajiban mengingkari segala apa yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Itulah la ilaha, tidak ada yang berhak disembah. Nah, kemudian rukun yang kedua adalah itsbat. Apa itu? Illallah. Illallah itu adalah rukun yang kedua. Apa? Itsbat, menetapkan hanya Allah Subhanahu wa taala, yaitu berarti penetapan bahwa ibadah itu hanya ditujukan kepada Allah semata, serta mengesahkannya dalam segala bentuk dan macam ibadah. Dalilnya adalah firman Allah Ta'ala di dalam surat Al-Baqarah ayat 256, "Faman yakfur bit-taghuti wa yu'min billah faqad istamsaka bil urwatil wuthqa." Barang siapa ingkar terhadap taghut dan dia beriman kepada Allah, maka dia telah berpegang teguh dengan ikatan yang kuat. Ikatan yang kuat. Urwah itu tali ikatan. Al-wuthqa artinya wathiqah, yang sangat kuat. Nah, sekarang di sini disebutkan faman yakfur bit-taghut, barang siapa yang ingkar terhadap taghut. Taghut itu adalah segala sembahan selain Allah dan dia ridho. Itu adalah taghut. Wa yu'min billah, dan dia beriman kepada Allah. Faqad istamsaka bil urwatil wuthqa, maka dia telah berpegang teguh dengan ikatan yang kuat. Apa arti dari taghut? Disebutkan oleh Ibnul Qayyim Al-Jauzi, beliau menyebutkan arti dari taghut yaitu kullu ma tajawaza bihil abdu haddahu. Kullu ma tajawaza bihil abdu haddahu min ma'budin au matbu'in au muta'.
au muta'. Kullu, setiap, ma tajawaza, yang melampaui batas, bihil abdu, dengannya seorang hamba melampaui batasannya, haddahu, min ma'budin, dari yang disembah, au matbu'in, atau yang diikuti, au muta', atau yang ditaati, maka semuanya itu taghut. Makanya tidak hanya ma'bud, yang namanya taghut itu tidak hanya ma'bud, termasuk hukum selain hukum Allah yang ditaati dan diikuti itu juga termasuk taghut. Paham? Ya, hukum selain Allah yang ditaati, diikuti itu termasuk taghut. Atau ada orang yang diikuti, seluruh perkataannya, perbuatannya diikuti dan ditaati, dan seperti membuat ajaran baru, ya, maka dia juga taghut meskipun dia seorang manusia. Oleh karena itu ya ikhwan, jadi bisa jadi yang namanya taghut itu ma'bud, yang disembah, matbu' yang diikuti, atau muta' yang ditaati tetapi melampaui batas, melampaui batas. Nah, di dalam ayat ini, ya, di dalam ayat ini, ayat dalam surat Al-Baqarah 256 ini, faman yakfur bitaghuti wa yu'min billah faqad istamsaka bil urwatil wuthqa, barang siapa yang ingkar terhadap taghut dan beriman kepada Allah, maka dia telah berpegang teguh dengan ikatan yang sangat kuat. Nah, di sini ayo ikhwan, kalimat faman yakfur bitaghut itu adalah an-nafyu. Coba lihat. Kalimat faman yakfur bitaghut itu adalah apa? An-nafyu. Adapun wa yu'min billah itu adalah al-itsbat. Itu adalah apa? Al-itsbat. Itu adalah al-itsbat. Maka apa balasannya untuk orang yang menafikan kemudian mengitsbatkan tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah? Faqad istamsaka bil urwatil wuthqa, maka dia telah berpegang teguh dengan ikatan yang kuat. Ya, jadi kalau kita betul-betul bertauhid kepada Allah, tidak berbuat kesyirikan, maka keimanan kita ini akan kuat, siap dengan berbagai macam perintah Allah, melakukan perintahnya, siap untuk meninggalkan larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Taib. Kemudian adapun firman Allah Subhanahu wa ta'ala, barang siapa yang ingkar kepada taghut adalah makna dan rukun pertama la ilaha, dan firman-Nya dan beriman kepada Allah adalah makna dan rukun kedua yaitu illallah. Nah, di sini ya ikhwan rahimani wa rahimakumullah, di sini juga ya, jadi kalau misalkan kita mempelajari ilmu tauhid secara dalam lagi, ujung-ujungnya kita kembali lagi kepada ayat ini dengan ilmu yang lebih dalam, ya. Contohnya para ulama mengkaitkan wala dan bara dengan dalil ayat ini. Apa wala? Wala itu loyal, mendukung, dekat kepada orang-orang yang beriman. Sedangkan bara artinya berlepas diri dari orang-orang kafir, orang-orang musyrik.
dan juga perbuatan mereka serta menjauhi mereka itu bara, yaitu berlepas diri. Nah di sini famay yakfur bitaghut, barang siapa yang ingkar kepada taghut, maka konsekuensi dari pengingkaran kepada taghut, apakah kita ikut-ikutan beribadah dengan mereka? Mereka menyembah patung, kita ikut-ikutan hadir di acara mereka? Jawabannya tidak boleh kita ikut. Tidak boleh. Kita harus menjauhi perbuatannya. Dan tidak boleh juga kita jadikan teman-teman untuk duduk-duduk dekat dengannya. Tidak pantas untuk kita jadikan teman dekat. Kenapa? Karena mereka ingkar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, atau mereka menyembah masih kepada taghut. Na'udzubillahi min dzalika. Oleh karena itu, bagi yang ingin memiliki keimanan yang sangat kuat, harus memperhatikan la ilaha illallah di dalam dirinya. Dan ternyata ujiannya sangat besar sekali dalam kehidupan. Contohnya ada orang yang ingin, contohnya kan kehidupan manusia kan kadang di atas, kadang di bawah gitu ya. Rezeki kadang betul-betul surut gitu ya. Suaminya nggak kerja, misalkan suaminya nggak kerja berbulan-bulan, tabungan habis atau tinggal tipis, paling dapat rezeki dari mancing lele, mancing gabus, paling berapa aja itu gitu kan, atau jala di sungai apa nih, Enim ya, sungai Enim bisa dijala, masih ada yang jala nggak? Nah, jual ke pasar lakunya berapa? Akhirnya ibu-ibu menggunakan cara pintas, melakukan ritual-ritual apa? Pesugihan. Itu syirik, tidak boleh. Subhanallah. Akhirnya ada kegoyahan. Tapi untuk orang yang hatinya, ikatan imannya itu sangat kuat, maka dengan santai saja, ini nggak boleh, ini haram, ini dukun, hindari, ini ramalan, buang, ini pawang hujan, tinggalkan, gitu kan? Sudah dibayar mahal-mahal, akhirnya apa? Ternyata apa? Hujan. Oh, itu kemenyan yang di situ ada yang apa? Ada yang hancur-hancurin, yang di sana juga ada yang hancurin. Pantes hujannya tidak tertahan. Padahal krunya dia yang hancurin, gitu kan? Subhanallah. Makanya kedustaan itu akan diikuti dengan kedustaan sampai menghancurkan seseorang. Akan tapi kalau kita jujur, akan diiringi dengan kejujuran yang lain sampai mengantarkan kepada surga Allah Subhanahu wa taala insya Allah. Taib. Ini diminta ada istirahat. Ya sudah. Kita istirahat. Nanti insya Allah kita lanjutkan syarat-syarat la ilaha illallah. Kita ambil cukup 2 saja pada kesempatan ini insya Allah. Barakallahu fikum jami'an. Silakan istirahat. Kita lanjutkan masuk ke dalam syarat-syarat la ilaha illallah. Syahadat la ilaha illallah harus memenuhi 7 syarat, di mana tanpa ke-7 syarat tersebut maka syahadat itu tidak bermanfaat bagi yang mengucapkannya. Ke-7 syarat itu adalah sebagai berikut. Kita bacakan dulu ke-7-7-nya. Yang pertama, mengetahui makna la ilaha illallah. Yang kedua adalah yakin. Kemudian yang ketiga adalah qabul atau menerima. Kemudian yang keempat adalah al-inqiyad atau tunduk patuh. Kemudian yang kelima adalah as-sidq, jujur. Yang keenam adalah al-ikhlas, yaitu
ikhlas ya. Yang ketujuh adalah al-mahabbah, yaitu cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Taib, untuk syarat yang pertama ya ikhwan, seorang itu ketika mengucapkan la ilaha illallah harus mengetahui maknanya. Jangan sampai ketika dia mengatakan la ilaha illallah dia tidak tahu siapa yang disembah. Contohnya di dalam bahasa Inggris kan ada the God ya. Artinya kalau ada the-nya kemudian the God, itu apa? Oh my God gitu ya. Itu kan dilambangkan dengan the kemudian G besar gitu kan, untuk menunjukkan Allah Subhanahu wa taala sang pencipta. Tapi ternyata apa? Dia tahu Tuhan itu satu-satunya yang disembah, tetapi dia menyangka patung besar yang ada di atas gunung. Nah, itulah Tuhan satu-satunya yang harus disembah. Berarti sah tidak la ilaha illallahnya? Tidak akan sah. Kenapa? Karena dia belum tahu siapa yang sebenarnya dinamakan dengan Allah. Sampai dia mengetahui bahwa Allah itu memiliki sifat ini, sifat ini, sifat ini, ya, sifat ketuhanan yang pencipta, pengatur, memberi rezeki, menghidupkan, mematikan, dan sebagainya. Maka dia tahu bahwa itu Allah satu-satunya yang disembah. Dan nama Allah itu tidak mendua. Artinya Allah itu tidak dimiliki namanya oleh selainnya. Tidak ada lagi yang bernama Allah kecuali yang sang pencipta dan pengatur alam semesta ini. Kemudian yang kedua, setelah tahu tentang Allah, dia harus tahu makna la ilaha illallah. Jadi kalau sudah la ilaha berarti tidak lagi boleh dia menyembah kepada selain Allah. Yang tadinya dia masih menyembah, meminta-minta kepada roh-roh, meminta kepada patung atau roh-roh atau penghuni-penghuni jin atau dewa atau malaikat, maka dia harus tinggalkan itu semua. Tinggalkan itu semua. Taib. Berdasarkan firman Allah Ta'ala, fa'lam annahu la ilaha illallah, dan ketahuilah bahwasanya tidak ada ilah, tidak ada sembahan illallah yang berhak disembah kecuali Allah. Mengetahui makna la ilaha illallah berarti artinya al-ilmu. Al-ilmu, lawan dari al-ilmu itu apa? Al-jahlu. Lawan dari ilmu adalah jahal, bodoh. Lawan dari ilmu itu adalah kebodohan. Jadi dengan mengenal lawan katanya, maka kita bisa mengetahui hakikat sesuatu. Ya, wa bi'dhiha tatabayyanu al-asya. Dengan mengenal lawannya, maka tatabayyanul asya, hal-hal itu akan semakin jelas. Nah, kalau al-ilmu lawannya adalah al-jahlu, ya, lawannya adalah al-jahl. Sampai dia itu tidak salah dalam menyembah. Jangan sampai dia salah dalam menyembah. Kemudian yang kedua adalah al-yakin. Hendaknya orang yang mengucapkannya benar-benar yakin dengan makna yang ditunjukkan kalimat syahadat tersebut. Jika ia ragu-ragu, maka hal itu tidak ada manfaat baginya. Allah Subhanahu wa taala berfirman,
innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulihi thumma lam yartabu. Dalam surat Al-Hujurat ayat ke-15, innamal mu'minun, sesungguhnya orang-orang yang beriman itu, alladzina amanu billah, adalah mereka yang beriman kepada Allah wa rasulihi, dan juga rasulnya, thumma lam yartabu, kemudian mereka tidak ragu-ragu. Jadi lawan dari kata yakin adalah roibah atau roibun wasyakkun. Lawan dari kata yakin adalah roib wasyak, artinya ragu-ragu. Jadi tidak boleh harus yakin 100%, yakin seyakin-yakinnya bahwa Allah lah satu-satunya yang disembah, yang berhak untuk disembah. Sebagaimana Rasulullah SAW pernah ditanya oleh seseorang dalam riwayat hadis Ibnu Abbas, anna rajulan qala ya Rasulullah, seorang berkata, ya Rasul Allah, inni la ajidu fi nafsi syai'a, sesungguhnya saya mendapatkan sesuatu di dalam diriku, ya, la an akuna humamah ahabbu ilayya min an atakallama bihi. Kalau saya menjadi seekor hewan, itu lebih aku cintai daripada membicarakannya. Maka kata Nabi SAW, Allahu Akbar, alhamdulillahilladzi radda amrohu ilal waswasah. Alhamdulillahilladzi radda amrohu ilal waswasah. Nabi mengatakan Allah Akbar, Allah Maha Besar. Segala puji bagi Allah yang telah mengembalikan urusannya kepada hanya keraguan-raguan, tidak sampai kepada apa? Kufur, tidak sampai kepada kekufuran. Itu hanya waswasa, waswasa itu pun keraguan-raguan, tapi bisikan. Alhamdulillah yang mengembalikan urusannya itu hanya sampai kepada bisikan-bisikan saja, tidak sampai mengeluarkan dari agama Islam. Karena terkadang yang namanya syubhat di dalam akidah ini sangat banyak, ya kan? Sampai setan mengajak siapa yang menciptakan gunung, siapa yang menciptakan ini, sampai soalnya nanti berujung kepada siapa yang menciptakan Allah. Padahal sudah kita katakan pada pertemuan sebelumnya bahwasanya Allah itu sang pencipta. Sang pencipta tidak perlu ditanya siapa yang menciptakan. Kalau siapa diciptakan berarti makhluk, bukan sang pencipta. Itu soal yang tidak perlu ditanyakan. Justru tidak berakal yang meragukan sang pencipta tersebut. Ya. Bahkan di dalam hadis Nabi SAW, beliau mengatakan, ya'ti syaitanu ahadakum, syaitan mendatangi seorang di antara kalian, fayaqulu, dan dia berkata, man khalaqa kada, siapa yang menciptakan ini, wa man khalaqa kada, siapa yang menciptakan ini, hatta yaqul man khalaqa rabbaka, siapa yang menciptakan Rabb kamu. Fa idza balaghahu, apabila dia telah mencapai bisikan syaitan seperti itu, falyasta'iz billahi wal yantahi, maka kata Rasulullah SAW, berlindunglah kepada Allah dari syaitan, ya, wal yantahi, dan sudahkanlah.
jangan dilanjutkan soal itu, jangan dilanjutkan. Tapi berlindunglah kepada Allah dari bisikan syaitan. Ya contohnya bilang a'udzubillahi minasyaitonirrajim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya. Makanya orang-orang yang sering membaca Al-Qur'an, sering membaca a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ini sangat membantu di dalam ketetapan hatinya agar syaitan tidak membisiki yang macam-macam. Wal yantahi, dan dia cukupkan, jangan dilanjutkan. Di dalam riwayat lain Rasulullah SAW mengatakan faida balaghahu faqulu, apabila sampai kepada pertanyaan itu maka katakanlah Allahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Kemudian dia meludah ke kirinya sebanyak 3 kali, wa yasta'id billah minasyaiton, dan dia berlindung kepada Allah dari syaitan. Jadi kalau misalkan sampai ada pernyataan itu dibujuk oleh syaitan untuk menuju kepada kekafiran, maka ucapkanlah, baca Al-Ikhlas, baca surat Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Itu artinya harus paham. Ya. Kemudian meludah ke kiri tanpa keluar liur. Tanpa keluar liur. Itu untuk menghinakan para syaitan. Ya, sebanyak berapa? 3 kali. Kemudian berlindung kepada Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ini yang dilakukan apabila kita diberikan was-was atau bisikan syaitan. Apa yang pertama kita lakukan? Baca Al-Ikhlas. Kemudian meludah tanpa keluar, jangan liurnya, jangan. Cukup meludah ya, meniuplah begitu ya. Kemudian a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya, seperti itu. Dan terlebih lagi oleh ikhwan, kalau kita mendapatkan pasien-pasien ruqyah ya, pasien ruqyah yang sudah betah jinnya di dalam tubuh orang tersebut, jadi akan sangat tampak ketika mereka itu semakin taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika semakin taat kan badannya panas. Mereka kepanasan di dalam tubuh orang tersebut. Akhirnya apa? Selalu dibujuk untuk menjauhi zikir-zikir, menjauhi ketaatan, diajaklah kepada kemaksiatan, bahkan diajak kepada kekufuran. Ya, maka orang yang seperti itu terkadang ada yang sepertinya bisikin saya seperti ini, ada yang bisikin saya seperti itu. Subhanallah. Maka kita katakan ya ikhwan rahimani wa rahimakumullah, ya, harus yakin, seyakin-yakinnya makna la ilaha illallah tanpa ada keraguan sedikit pun. Kemudian yang ketiga, al-qabul, artinya menerima. Qabul. Lawan dari al-qabul adalah ar-raddu, menolak. Apa yang ditunjukkan oleh makna kalimat tersebut yaitu beribadah hanya kepada Allah semata dan tidak beribadah kepada selainnya. Barang siapa yang mengucapkannya tetapi ia tidak menerima bahwa hanya kepada Allah saja kita beribadah, berarti ia termasuk dalam kelompok yang difirmankan dalam ayatnya, innahum kanu idza qila lahum la ilaha illallah yastakbirun wa yaquluna inna latariku alihatina li sya'irin majnun. Innahum kanu, sesungguhnya mereka itu dulu,
idza qila lahum la ilaha illallah, ketika dikatakan kepada mereka la ilaha illallah, yastakbirun, mereka sombong. Maksudnya tidak mau menerima, dan mereka sombong, tidak mau menerimanya. Wa yaquluna inna latariku alihatina li syairin majnun. Apakah mereka mengatakan, apakah kami harus meninggalkan Tuhan-Tuhan kami karena penyair yang gila ini? Ya, seorang penyair yang gila, dalam surat Shaffat ayat 35 sampai 36. Taib. Berarti yang ketiga, harus benar-benar menerimanya. Setelah tidak ragu, Allah benar-benar satu-satu disembah, harus benar-benar masuk ke dalam hatinya, diterima itu. Setelah diterima, maka harus inqiyad. Yang keempat, tunduk. Yang pertama kan tahu, yang kedua tidak ragu. Tahu saja, kalau ragu itu percuma. Tahu kemudian tidak ragu. Setelah itu dimasukkan ke dalam hati sepenuh hatinya. Resikonya atau konsekuensi dari menerima di dalam dada kita dan hati kita adalah inqiyad. Apa itu inqiyad? Tunduk, patuh terhadap makna yang ditunjukkan dalam lafaz tersebut. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yuslim wajhahu ila Allah wa huwa muhsinun faqad istamsaka bil urwatil wuthqa." Barang siapa yang yuslim wajhahu, menyerahkan wajahnya ila Allah, kepada Allah, wa huwa muhsin, dan dia berbuat ihsan, kebaikan, faqad istamsaka bil urwatil wuthqa, maka dia telah berpegang teguh dengan ikatan yang sangat kuat. Dalam surat Luqman ayat ke-22. Dan makna yuslim wajahahu adalah menyerahkan diri. Artinya yanqad wa yakhda. Yanqadu itu artinya tunduk. Yakhda artinya patuh. Ya, tunduk juga. Yakhda itu tunduk. Yakhda patuh dan tunduk. Sedangkan al-urwatul wuthqa artinya buhul tali yang kuat adalah la ilaha illallah, yaitu la ilaha illallah, subhanallah. Jadi arti al-urwatul wuthqa dalam ayat ini adalah ikatan yang sangat kuat. Maksudnya apa? La ilaha illallah. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, afdhalu dzikri la ilaha illallah. Seutama-utama zikir adalah mengucapkan la ilaha illallah. Dan inilah yang kita biasakan. Harus kita bahkan biasakan. Inilah yang harus kita biasakan, mengucapkan la ilaha illallah, la ilaha illallah kapan kita berjalan, ya. Kemudian yang kelima adalah sidq. As-sidqu, yaitu jujur. Yaitu hendaknya orang yang mengucapkan kalimat itu benar-benar jujur dari dalam hatinya. Lawan dari jujur apa? Al-kadzib, dusta. Jadi betul-betul jujur, bukan seperti orang-orang munafik yang mereka mengatakannya hanya di luar, tetapi di dalam hatinya mereka dusta. Nauzubillahi min dzalika. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma min ahadin yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sidqan min qalbihi illa harramahullahu 'alan nar." Barang siapa yang bersaksi, tidak ada seorang yang bersaksi
la ilaha illallah dan Muhammadan abduhu wa rasuluh, Muhammad adalah hamba dan utusannya, sidqan min qalbihi, dengan jujur di dalam hatinya, dari hatinya, illa harramahu Allahu 'alan nar, kecuali Allah mengharamkan neraka baginya. Subhanallah. Jadi betul-betul, kalau betul-betul mewujudkan la ilaha illallah tanpa kesyirikan, maka dia diharamkan untuk masuk ke dalam neraka. Tetapi ayyuhal ikhwan, manusia masih saja terkadang melakukan kesyirikan tanpa dia sadari. Contohnya al-ujub. Al-ujub yaitu kagum terhadap diri sendiri atau merasa dirinya bisa dengan sendirinya tanpa melibatkan Allah. Itu namanya ujub. Merasa dirinya bisa sendiri tanpa ada Allah yang memberi kekuatan kepadanya. Itu masuk dalam syirik fil isti'anah. Syirik dalam isti'anah, yaitu meminta pertolongan. Dia telah berbuat syirik di sana. Ya. Walaupun itu tidak sampai mengeluarkan seorang dari agama Islam. Nah, syirik kan ada syirik kecil. Begitu pula terkadang seorang masih ada riya di dalam beramal, ingin dipuji, ingin dilihat, ingin diketahui, maka itu bagian dari riya. Nauzubillahi min dzalika. Begitu pula apabila seorang masih menggantungkan hajatnya ya kepada, bertawakal kepada sebagian makhluk ya, sesuai dengan presentasi yang ringan, misalkan dia masih berharap kepada makhluk. Nah, ini kan juga mengurangi kesempurnaan apa? Tauhid. Ya, mengurangi kesempurnaan apa? Tauhid. Maka kita katakan, kalau ingin benar-benar dijauhkan dari neraka, kita perlu jujur di dalam beriman, mengucapkan la ilaha illallah. Kemudian yang keenam ayyuhal ikhwan adalah ikhlas. Ikhlas itu artinya memurnikan. Ya. Maksudnya apa? Memurnikan atau membersihkan amal dari segala debu syirik. Tadi sudah dikatakan tadi sidq, yaitu jujur. Nah, kejujuran itu butuh pembuktian dengan ikhlas. Ya, yaitu dengan cara tidak mengucapkan kalimat tersebut karena tujuan duniawi. Mengucapkan la ilaha illallah bukan karena dunia yang dia inginkan, tapi benar-benar karena Allah Subhanahu wa taala. Allah katakan, Rasulullah SAW sabdakan, innallaha harrama 'alan nari man qala la ilaha illallah yabtaghi bidzalika wajha Allah. Sesungguhnya Allah mengharamkan untuk masuk ke dalam neraka orang yang mengatakan la ilaha illallah yabtaghi bidzalika wajha Allah, dia harapkan dengannya wajah Allah. Kemudian yang ketujuh adalah al-mahabbah, yaitu cinta. Pada kalimat ini serta isinya juga mencintai orang-orang yang mengamalkan konsekuensinya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andada yuhibbunahum ka hubbillah walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Dalam surat Al-Baqarah ayat 165. Jadi cinta lawannya adalah apa? Al-bughdu wal qurbu, yaitu benci. Lawan dari cinta adalah benci. Jadi menjadikan Allah adalah yang paling dia cintai. Tidak ada yang menyaingi kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, atau sama pun tidak boleh. Apalagi makhluk lebih dicintai daripada
Allah Subhanahu wa taala. Allah katakan dalam surat Al-Baqarah 165, "Wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andada yuhibbunahum ka hubbillah walladzina amanu asyaddu hubban lillah." Dan di antara manusia ada orang-orang yang menyembah tandingan-tandingan selain Allah. Mereka mencintainya sebagaimana mereka mencintai Allah. Adapun orang yang beriman, mereka sangat cinta kepada Allah. Maka ahli tauhid mencintai Allah dengan cinta yang tulus dan bersih. Sedangkan ahli syirik menyekutukan Allah dan mencintai sembahan-sembahan yang lain di samping Allah, dan tentunya ini bertentangan dengan kandungan makna la ilaha illallah. Subhanallah. Alhamdulillah kita bisa menyelesaikan rukun-rukun dan syarat dari la ilaha illallah. Makna, rukun dan syarat-syarat la ilaha illallah. Baik, Allah alam bisawab. Silakan kalau ada pertanyaan kita buka. Baik. Silakan ibu-ibu bisa dicatat di kertas. Baik. Silakan. Silakan, Mas. Bagaimana reka cuaca ya, memprediksi cuaca itu tidak menjadi masalah asal dia dilakukan dengan ilmiah, ya kan, dilakukan dengan ilmiah. Tapi itu dikatakan sebagai perkiraan cuaca, jangan sampai disebut dengan ramalan. Ya, kalau ramalan itu identik dengan sesuatu yang diramalkan gitu ya. Dan itu syirik ramalan, tapi penggunaan kata ramalan sebaiknya dihindari. Hindari kata ramalan, mengganti perkiraan atau prakiraan cuaca. Dan para ulama menyebutkan ilmu astronomi itu ada dua jenis. Ya. Ilmu perbintangan, ilmu perbintangan misalkan itu ada dua jenis. Ada ilmu yang berisi kesyirikan, yaitu misalkan kalau muncul bintang ini, rasi bintang ini, atau muncul ini, maka akan terjadi seperti ini. Ya, kalau bentuknya seperti ini akan terjadi seperti itu. Maka itu syirik. Ya, itu syirik. Karena terjadinya sesuatu di alam semesta ini tidak terkait dengan perbintangan tersebut. Tapi kalau misalkan mempelajari ilmu astronomi atau ilmu tentang cuaca, ya, tentang cuaca, maka itu tidak menjadi masalah untuk misalkan memberitahu seperti manfaat dari perkiraan cuaca seperti ini kan diharapkan kepada seperti bulan Mei kemarin atau April ya, hujan deras-derasnya itu, tolong di daerah ini termasuk Sumsel itu dalam siaga. Takutkan terjadi banjir, qadarullah terjadi banjir atau cuaca yang sangat ekstrim. Kita katakan boleh kalau itu ilmu dan itu ilmiah, boleh, tapi tidak boleh juga dipastikan. Boleh saja. Pemecah awan atau misalkan penabur garam, atau misalkan dia gunakan penarik awan misalnya seperti itu, boleh. Itu ilmiah. Dan itu pun terjadi karena sesuatu yang ilmiah itu terjadi karena hukum Allah pada kaunnya, pada makhluknya, pada alam semesta. Jadi selama dia ilmiah maka tidak mengapa digunakan. Dan juga tapi berujung juga pada apa?
ya, berujung pada belum tentu juga terjadi hujan, ya, belum tentu juga terjadi hujan. Karena yang mengatur hujan itu semuanya adalah siapa? Allah Subhanahu wa taala. Terkadang meskipun sudah digunakan teknologi yang berkumpul awan, tapi bukan awan yang membawa hujan. Bisa awan berkumpul tapi dia tidak bawa air. Kan gitu. Tidak semua awan diciptakan Allah untuk menurunkan apa? Hujan. Tolong kertasnya. Taib, Allah alam bisawab. Jadi hindari penggunaan kata ramalan cuaca. Taib, dari syarat la ilaha illallah yang ketujuh, terkadang di hati kita ini masih suka mencintai anak melebihi cinta kita kepada Allah. Bagaimana kiat agar hati kita bisa cinta kepada Allah Subhanahu wa taala? Yang pertama, ayyuhal ikhwan, ayyuhal akhwat rahimani wa rahimakumullah. Tidak boleh kita berikan kecintaan, ya, kepada makhluk melebihi kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak boleh kecintaan kita kepada anak kita, orang tua kita melebihi kecintaan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in. Tidak beriman, tidak sempurna keimanan seorang dari kalian sampai dia menjadikan aku lebih dia cintai daripada orang tuanya, anaknya, dan seluruh manusia. Bahkan kata Umar bin Al-Khattab, la anta ya Rasulullah ahabbu ilayya ya illa min kulli syai' illa min nafsi. Engkau ya Rasulullah, kata Umar, adalah orang yang paling aku cintai kecuali dari segala sesuatu kecuali diriku sendiri. La ya Umar, ya, sampai dari dirimu sendiri. Taib. Akhirnya berubah perkataan Umar, la anta habu ilayya ya hatta min nafsi. Engkau adalah orang yang paling aku cintai bahkan melebihi diriku, kecintaanku terhadap diriku sendiri. Subhanallah. Berarti apa ya ikhwan? Kecintaan kita harus dibangun di atas kecintaan kepada Allah dan Rasulnya. Dan kita pun mencintai Rasul sallallahu alaihi wasallam karena perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kita katakan semuanya harus kita dahulukan. Bukan orang tua, bukan anak, bukan kerabat, bukan istri, bukan suami, tetapi yang kita dahulukan adalah Rasulullah, Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Dan itu tampak dari apa yang kita ingat, ya, dan itu tampak dari apa yang selalu kita ingat. Dan orang yang mencintai sesuatu pasti dia sering menyebutnya. Maka kita katakan agar kita mencintai Allah senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak mencukupkan dengan yang wajib saja. Ya, tidak mencukupkan dengan yang wajib, tapi yang sunnah juga dilakukan. Contohnya membaca kalam Allah, membaca perkataan Allah. Seorang bisa dilihat kedekatannya dengan Allah dengan kedekatannya dia dengan Al-Quran. Seperti itu. Ya. Begitu pula jika dia dekat dengan Al-Quran, lisannya basah dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, maka itu akan mengikis kecintaan kepada
makhluk dan memberikannya hanya kepada siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, apakah terlarang kita mencintai anak kita? Itu wajar. Anak yang beragama Islam kita cintai dan kita sayangi. Dan Allah dan Rasulnya pun menyuruh kita untuk sayang dan berbuat baik kepada mereka. Tetapi tidak boleh kita mengangkat kecintaan kepada makhluk melebihi kecintaan kepada Nabi SAW, apalagi kecintaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi bagaimana agar kita bisa benar-benar mencintai Allah? Tambahkanlah dengan amalan-amalan sunnah ya dalam hidup kita. Sebelum subuh bangunlah sholat witir. Jika belum sholat malam, sholatlah malam kemudian tutup dengan witir. Jika masih ada waktu sebelum subuh, bacalah Al-Quran, banyak beristighfar. Terus zikir pagi sore kita baca. Begitu pula zikir-zikir yang mutlak lainnya. Ketika kita misalkan masuk ke dalam rumah, baca apa? Keluar rumah, mau ke masjid, kemudian mau makan, mau berpakaian, bahkan melakukan hal-hal, maka jangan lupakan Allah dalam lisan kita. Ucapkanlah bismillah. Kalau selesai alhamdulillah. Masuk WC, bismillah. Allahumma inna a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Coba kalau masuk ke dalam WC 5 kali misalkan sehari semalam, berarti apa? Baca bismillahnya juga banyak ya kan? Ya. Tapi kalau kita jarang berzikir, maka hati kita ini akan menjadi kering. Allah alam bis-shawab. Makanya orang yang cinta pasti akan selalu menyebut-nyebut namanya, baik dengan lisan maupun di dalam hati. Contohnya, ada seorang yang jadi incerannya, laki-laki ya, sudah nikah tuh? Oh sudah. Ya apa belum nikah di sini? Masya Allah, alhamdulillah. Ada yang belum nikah? Ya, yang kedua, nah ya, sudah pada nikah semua di sini, alhamdulillah ya. Contohnya, ada orang belum nikah. Siapa ya? Salsabila dah. Ada salsabila. Jadi ketika ada orang bilang bila, teringat salsabila. Ambilkan sasa, teringat salsabila, kan gitu. Itu karena kecintaannya yang selalu terucap di dalam apa? Di dalam hati. Maka coba itu diganti dengan Allah, Allah, Allah. Selalu kita menyebut Allah Subhanahu wa ta'ala, la ilaha illallah di dalam hati kita. Maka insya Allah ketika kita diingatkan akan Allah, bergetarlah hati kita. Allahu a'lam bis-shawab. Ada lagi, silakan. Satu lagi. Silakan, Ujal. Bagaimana? Jayyid. Bagaimana cara kita deteksi gitu ya? Kita deteksi orang ini adalah orang yang takut kepada Allah. Yang pertama ya ikhwan, ya, adalah bagaimana cara dia berbicara. Orang itu bisa dideteksi apakah dia takut kepada Allah atau tidak dari bagaimana dia menjaga lisannya. Kalau dia tidak bisa menjaga lisannya, maka bagaimana dia bisa menjaga hatinya? Ya, makanya disebutkan dalam suatu riwayat, la yastaqimur rajul, la yastaqimu qalbur rajul hatta yastaqim lisanuhu. Tidak akan
hati seseorang itu istiqomah sampai lisannya istiqomah. Jadi kita bisa melihat bagaimana dia takut kepada Allah dari pemilihan kata, dari bagaimana cara dia memilih lafaz. Ya, maka kita bisa lihat, oh subhanallah, dia sangat berhati-hati di dalam berbicara, dia sangat berhati-hati di dalam berkata. Tidak dikit-dikit nama-nama hewan keluar, tidak dikit-dikit gibahi orang, tidak dikit-dikit begini begitu. Subhanallah. Ya, maka deteksi awal adalah dengan apa? Lisan, mengetahui lisannya. Kemudian yang kedua adalah kita lihat siapa yang pernah menjadi sahabat dia, sahabat dekatnya. Kita lihat dia. Apabila dia itu suka baca Al-Quran, dia suka sholat berjamaah, tapi ternyata kumpulnya kepada orang-orang yang suka main burung merpati. Ada di sini? Nggak ada lah ya, insyaallah. Mainnya judi merpati atau nyambung ayam. Nah ini. Atau suka main biliar. Sudah ya, ar-rajulu ala dini akhihi, kata Rasulullah SAW, al-mar'u ala dini khalili falyanzur ahadukum man yukhalil. Seorang itu tergantung dengan agama sahabatnya, saudaranya. Maka lihatlah siapa yang menjadi sahabatnya, siapa yang menjadi sahabat dekatnya. Maka kita bisa melihat orang tersebut ya dalam ketaatan atau tidak. Kita lihat sahabatnya, dengan siapa dia bergaul, ya dengan siapa dia bergaul. Allahu a'lam bishawab. Adapun masalah hakikat dari hati, maka kita tidak mengetahui. Barakallahu li wa lakum wa jami'al muslimin. Subhanakallahumma hamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.